Hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, saya akan mengajak saudara melihat bahwa dunia yang kita tinggal hari ini sebenarnya dunia yang baik ya. Dunia yang semakin baik begitu. Karena kenapa? Ya ini saudara ya, datang selalu kalau ke gereja ini selalu ada yang baru. Muncul LED gitu ya. Kemudian sekarang muncul belalai gajah keluar di situ saudara ya, jadi pakai belalai sekarang. Tadi saya mikir dari atas waktu di shoot naik begitu, loh ini nggak mungkin pakai drone ini ya, drone-nya kecil. Begitu ngelirik, ada belalai saudara. Jadi selalu ada yang baru di gereja ini. Jadi saya percaya ini gereja yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Ada selalu yang baru dalam hidup kita. Dulu kita kalau bikin yang kuliah saudara ya, susah untuk bikin tugas, susah bikin skripsi atau tesis. Sekarang ada AI. Enak sekali saudara ya. Jadi AI itu nolong kita, nolong banget gitu ya. Sehingga dosennya kalau nggak pinter dibohongin mahasiswanya sekarang ini. Karena mahasiswa sudah pakai AI, beli AI kerjain apa saja saudara ya. Bahkan AI itu bisa jawab surat-surat kita. Kalau misalkan dapat surat undangan, suruh bales, kita cuma kasih komentar. Kamu tulis surat yang formal, menjawabnya seperti ini, langsung AI-nya bikin saudara ya. Wah sekarang ini rasanya hidup lebih nyaman saudara ya, lebih enak dengan teknologi. Tetapi apakah dunia ini semakin baik? Nah itu persoalannya ya. Nah di sesi sore ini jam 5, judul saya ternyata dunia yang semakin tidak baik saudara ya. Dunia ini nggak baik, dari mana kita akan belajar? Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Mari kita akan membaca firman Tuhan ini. Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai ayat 17. 3 ayat saja kita membaca bersuara saudara ya. Karena dalam filosofi pendidikan kalau Anda membaca sambil bersuara maka daya ingatnya lebih lama. Jadi saya ajak saudara semuanya membaca bersuara ya. 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Alkitabnya jelas saudara ya. Yang disebut jahat itu bukan berarti harinya bisa menerkam saudara, yang disebut hari ini bisa menghancurkan saudara, enggak. Tapi mungkin tanpa disadari hari-hari ini membuat iman Kristen kita bisa goyah. Karena kenapa? Mungkin doamu belum Tuhan. Tapi lihat reels teman kita, story-nya teman diberkati. Iman kita bisa goyah. Dulu tanpa ada YouTube, tanpa ada yang lain, kita sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Tapi jangan-jangan karena terlalu banyaknya apalagi kalau sekarang Queen of Tears ya, yang ada Netflix di rumah saudara, ada Queen of Tears yang tiap minggu akan keluar yang baru, atau mungkin It is okay to not be okay saudara ya, atau mungkin Crash Landing on You, Korea ya. Sekarang tersita waktu kita. Dulu waktu zaman gak ada begituan, cuma ada TVRI, RCTI, TPI, kita menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Dulu kita nggak perlu posting status kita, nggak penting. Tapi sekarang penting untuk orang tahu status kita. Makanya kita selalu tiap hari ada status. Dan kita pengen tahu yang follow kita baca apa enggak. Bukan lagi dengar suara Tuhan. Jadi bukan lagi turunan Tuhan. Ini masalah dengan dunia ini. Akhirnya iman kita goyah, keinginan kita goyah, kita nggak sungguh-sungguh lagi saudara ya. Dan banyak orang Kristen ini banyak jatuh saudara ya. Banyak kekristenan berjatuh. Nah, Alkitab mencatat next, apa harus kita lakukan dengan dunia yang semakin bermasalah ini? 1, Anda mesti bijaksana. Apa itu bijaksana? Dalam tradisi Ibrani, orang yang bijaksana, kalau bahasa Yunani Sophos, Sophia, bahasa Ibrani namanya Hokma atau hikmat, saudara ya. Nah, siapa itu orang bijak, orang berhikmat? Adalah orang yang tahu bagaimana mengelola hidup. Sekali lagi ya, orang bijak itu bukan orang pintar. Sekali lagi, orang bijak itu belum tentu orang pintar. Karena rahasia orang pintar hanya minum tolak angin. Itu masalahnya saudara ya. Orang pintar belum tentu bijak. Karena kenapa? Saking pintarnya nggak punya iman, bermasalah hidupnya. Loh, betul nggak? Tapi orang bijak itu tahu hidup itu mesti hati-hati, dijaga. Bagaimana cara orang bijaksana? Cuma 2 cara orang bijaksana. 1, bertambahlah usia. Semakin bertambah dewasa, bertambah usia, kita makin sadar pilihan-pilihan kita makin sedikit. Saudara umur 60 tahun, kerjanya mulai diatur. Tidak bisa tiap hari, tidak bisa fungsional, tapi inspirasi. Kerjanya adalah sesekali datang, tapi memberi insight, memberi teladan.
Kalau 40, 60, Anda mulai cari posisi. 35, 30, 40 kerja keras. 25, 20 sampai 30 pindah kemana aja boleh. Yang penting pengalaman. Lu kan beda. Betul nggak? Kalau anak-anak umur 20, 30 makan pasti 4 huruf. All you can eat. Udah pasti. Apa saja dihajar. Begitu umur 60 nggak bisa all you can eat. Karena kenapa? Ginjalmu mulai masalah, mulai kencing manis mulai diperhitungkan, mulai ginjalnya juga persoalan, semua mulai dihitung. Harus bijaksana. Tapi kalau saya tunggu tua nanti salah gimana? Maka takutlah akan Tuhan. Karena Alkitab mengatakan kitab Amsal, takut akan Tuhan permulaan hikmat atau bijaksana. Nah, kenapa kita mesti bijaksana, bisa mengelola hidup dengan baik? Next, karena waktunya terbatas di bumi ini Bapak Ibu. Sekali lagi, Anda tidak pernah tahu kapan Anda meninggal dunia. Bulan Desember, tanggal 10 saya khotbah ke arah Cengkareng, saudara ya. Jam 3:15, jam 3 sampai 3:15 saya ketemu tetangga saya, umur baru 55. Olahraga suka, naik sepeda suka, futsal juga suka. Secara umum sehat, lebih sehat dari saya. Jam 5:30 beliau ngajak main, putra saya yang paling bungsu main. Jam 6 dia masuk ke rumahnya, dia mandi. Setelah mandi dia keluar rasanya langsung kayak mau pingsan di depan pintu kamar mandinya. Adik-adiknya lihat kaget, kenapa kak? Jatuh langsung kan. Begitu jatuh muntah bawa ke rumah sakit, bawa klinik. Dari klinik beliau nggak bisa bawa ke rumah sakit Hermina. Dari Sunter ke Hermina Kemayoran nggak sampai setengah jam meninggal dunia. Seminggu berikutnya lagi umur 67 tahun, ya sudah agak tua sebenarnya. It's okay, walaupun masih ada yang lebih tua, sebenarnya 67 belum tua harusnya ya. Hari Jumat pagi selesai doa pagi ada yang kontak saya, kak boleh nggak pelayanan nanti sore? Pelayanan apa? Penghiburan. Loh siapa yang dihibur? Keluarga saya. Loh kenapa keluargamu? Papa meninggal dunia. Mirip sama yang 55 tahun tadi itu. Sore mandi, palanya pusing, nggak nyaman, muntah kemudian. Bawa ke rumah sakit, di alat kejut 3 kali, meninggal dunia. Yang lebih kaget, teman saya pengusaha cerita. Dia punya teman usia 45 tahun. Lagi sedang asiknya main pingpong. Main pingpong setengah jam. Berhenti 15 menit, mati kemudian. Pelajarannya apa? Saat 45 tahun, jangan main pingpong, saudara. Karena bisa mati contohnya, saudara. Tapi jangan salah, sekarang serangan jantung turun ke usia 22 tahun. 22 tahun bisa mati karena serangan jantung. Loh kalau Anda nggak bijaksana dengan hidup ini, dunia ini jahat loh. Buat Anda imanmu jauh, Anda bisa kelihatan kebaktian. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Anda sedang nyembah Tuhan, di luar hidup berantakan. Kelihatannya Kristen, di luar gak jelas. Loh hati-hati loh, waktu kita terbatas. Harus bijaksana dalam hidup ini. Yang penting saya kerja keras lah. Toh selama ini saya hebat, pekerjaan itu bukan karena Tuhan kok, karena saya kerja. Betul, tapi kalau tanpa perkenanan Tuhan, berkatmu ditutup, mati kamu. Loh, teman saya muslim saja, pengusaha, sudah bilang, Pak, sama-sama pinter, sekolah sama-sama luar negeri, modal dari orang tua, sama kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, apalagi ya, kerja, apalagi ada 5 ya, kerja cerdas, keras, tuntas, tulus, ikhlas, apalagi satu lagi ya, saya lupa itu, semua jenis dilakukan. Tapi kenapa nggak berhasil juga? Dia sadar, karena ada satu, kalau Tuhan tidak ikutan, nggak ada berkat. Amin. Makanya mesti bijaksana, karena waktunya terbatas. Karena waktunya terbatas, next, Anda harus mengerti kehendak Tuhan. Amin. Amin. Harus ngerti sebenarnya. Kenapa Tuhan izinkan di lembah air mata? Jangan-jangan selama 3 bulan di lembah air mata, nanti supaya jadi mata air. Ada berkat tercurah di sana dalam tangisan saudara. Amin. Nah, mengapa mengerti kehendak Tuhan? Next, karena dunia ini sudah memasuki akhir zaman, saudara ya. Nah, ada 3 tanda paling akurat kalau kita bicara akhir zaman. Next, yang pertama adalah dalam 2 Timotius 3, 1 ayat 5, manusia akhir zaman. Ternyata manusia akhir zaman itu satu cirinya adalah tetap kebaktian, tetap ibadah, tapi nggak ngerti kekuatan ibadah. Jadi kelihatannya ibadah sih, kelihatannya di gereja, tapi jujurnya hatinya nggak di gereja.
Tidak bisa menikmati ibadah yang sesungguhnya. Banyak kritikus di gereja akhirnya. Ini botak ngomong apa sih, nggak jelas ini. Kepanjangan kalau dia ngomong itu. Karena mesti undang dia lagi. Ini kenapa WL-nya kecil sekali, tinggian dikit kenapa? Misalnya saudara. Orangnya nggak ada, puji Tuhan saudara. Ini gerejanya aslinya kurang banyak kritikus akhirnya. Tapi keluar, orang nggak menikmati kekuatan ibadah. Banyak orang Kristen di akhir zaman egois. Bahkan ibadahnya untuk keuntungan diri sendiri, itu persoalannya. Pengajaran akhir zaman, oh jelas. Gereja Betel Indonesia, pendeta-pendeta yang Anda mengaku pendeta Gereja Betel Indonesia, Anda pasti dapat surat dari BPP. Bahwa ada pengajaran dari Annyeonghaseyo, Kamsahamnida, caranya dari Korea namanya Shin Jae-chon. Itu yang dilarang dan tidak boleh diikuti. Karena kenapa? Gerakan dari Korea ini, pengajaran Korea ini menganggap Lee Min-ho, bukan Lee Min-ho, bukan ya. Wah, saya juga lupa Lee siapa sebenarnya, pokoknya pendetanya Lee Man-hee atau siapalah begitu ya. Itu menganggap dirinya itu adalah sesudah Tuhan Yesus, dialah yang akan menjadi hakim adil atau hakim di akhir zaman. Surga itu di mana? Surga itu sudah ada di Gwacheon. Gwacheon itu satu kota di tempat di mana gereja ini ada. Yang diangkat siapa? Jemaat mereka, bukan jemaat orang lain. Lu kan ngawur saudara ya. Belum lagi kemarin kita ribut di viral gara-gara orang yang mengatakan di luar Yesus ada keselamatan. Dak. Yohanes 1:12 bilang satu-satunya nama waktu Anda percaya kepadanya disebut anak Allah karena keselamatan hanya dalam nama Dia. Oh, nggak ada amin. Aminnya kayak bukan orang Kristen nih, harus amin kenceng. Amin, amin, saudara ya. Percuma saya ngomong di depan bapak saya yang ngerti kitab dari, membaca kitab dari kanan ke kiri, bapak saya, saudara ya. Bapak saya yang paham khatam sekali kitab sucinya. Terus saya bilang di depan dia, oh Pak, maaf Pak, kalau saya mati malam ini pun, saya pasti masuk surga. Lu tahu dari mana kamu? Kalau di agama Bapak, keluarga itu masuk surga ikuti ayahnya. Oh nggak bisa Pak. Dosa anak itu sendiri, dosa bapak sendiri, nggak bisa diturunkan. Tapi maaf, kalau hari ini saya mati, saya pasti masuk surga. Bapak saya nanya, dari mana kamu tahu? Karena Alkitab, sekali lagi, saya tidak peduli kitab orang lain, tapi Alkitab yang saya baca. Dengar, tidak perlu penafsiran, jelas ngomongnya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Selesai. Gak pakai penafsiran, gak mungkin, gak ada penafsiran apapun. Selesai. Tuh amin dong. Masa gak ada amin, tunggu koma lagi saudara ya. Nggak ada, sudah selesai itu sudah. Gak perlu tafsirkan. Sesudah kematian, pasti ada dua kehidupan. Hidup kekal selamanya atau neraka selamanya. Dan tidak ada perpindahan dari neraka, dicuci dulu dosanya, jeleknya dicuci, udah bagus baru naik, gak. Neraka terus, surga terus. Gak ada cerita dicuci kemudian naik, gak ada. Emang laundry apa? Gak ada. Belum lagi tanda-tanda akhir zaman. Perang belum selesai, betul? Gempa, bencana belum selesai. Ekonomi masalah. Terus apa lagi? Akhir zaman. Yang paling penting dalam Matius 24 adalah ini. Kasih setiap orang menjadi dingin. Jangan-jangan di gereja ini kasih kita juga dingin untuk dunia ini. Dari mana? Kita jarang doa buat orang lain. Kalau berdoa buat keluarga, rumah tangga kita kenceng. Tuhan berkati rumah saya, Tuhan berkati anak saya, mantu saya, cucu tetangga jangan. Suka ngerusakin barang di rumah kami masalahnya. Kasih kita itu hilang hari-hari ini. Itu tanda akhir zaman. Bapak ini kasih Tuhan Yesus. Kitab Wahyu mencatat ada 5 gereja yang bermasalah, yang menunjukkan akhir zaman next. Anda perhatikan di sana ada gereja Efesus, Pergamus, Tiatira, Sardis, Laodikia. Dari gereja yang meninggalkan kasih mula-mula sampai akhirnya suam-suam mengandalkan kekayaan duniawi. Yang saya mengagetkan saudara ya, di pengadilan agama, permintaan untuk menikah anak yang seharusnya belum menikah saudara ya, itu sekitar 16.000 pada tahun, saya lupa ini tahun 2016 atau 2020 saudara ya. Terus cerainya, yang cerai itu hampir 25.000 dalam 1 tahun.
berantakan hidup orang. Bermasalah. Tetapi puji Tuhan masih ada 2 gereja di 7 gereja utama di kitab Wahyu, yaitu gereja Smyrna dan gereja Philadelphia. Next, itu menjadi gereja contoh yang baik. Dari mana? Yaitu gereja yang bertekun dalam iman, dalam penganiayaan dalam iman, dan gereja yang setia sampai mati. Gereja yang hidup dalam firman, bertekun menantikan Kristus. Dan harusnya di akhir zaman, di dunia yang semakin tidak baik ini, kita termasuk 2 ini, saudara. Termasuk 2 yang ini. Gereja yang terus bertekun. Mungkin janji Tuhan belum terjadi. Yang ada cuma janji jiwa. Janji Tuhan belum terjadi, saudara ya. Mungkin kita merasa sendiri, gak ada pertolongan, begitu saudara ya. Gope kita belum juga banyak, pinjol belum diselesaikan, saudara ya. Masih suka ditelepon begitu ya. Keuangan kita belum naik, tapi maafkan saya, kasih kepada Tuhan tidak boleh berhenti. Harus tetap bertekun di dalam iman. Amin. Lu kadang-kadang hidup ini bermasalah bukan karena Tuhan, karena mengelolanya kita itu masalah. Sekali lagi ya, hidup itu bukan karena Tuhan yang masalah. Kadang-kadang kita salah mengelola hidup karena kenapa? Tidak bijaksana, tidak mengelola waktu, kita nggak bertanggung jawab dengan hidup yang Tuhan percayakan. Nah karena itu Bapak Ibu, dengan kondisi akhir zaman ini, next, apa yang harus kita lakukan? Maka pertama yang harus kita lakukan adalah Anda dengan saya harus punya yang namanya prioritas. Nah biasanya kalau kita bicara prioritas Bapak Ibu selalu bicara urutan. Pertama prioritas kita adalah 1, puji Tuhan ya, yang 1 Tuhan, yang lainnya dunia kelihatannya saudara ya. Pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah keluarga, betul. Yang ketiga adalah alam roh, sudah boleh, oke, saudara ya. Jadi kalau ada yang bilang yang ketiga itu kerjaan Pak, oke. Ada juga yang enggak dong, pelayanan, yang rohani, boleh ya. Mana-mana ya pelayan kerjaan. Yang keempat, alam roh, dan jawab alam roh ya. Hobi, saudara ya, dan seterusnya. Ya ini prioritas. Artinya apa? Pokoknya kalau berhubungan dengan Tuhan harus yang didahulukan, betul enggak? Betul enggak ya? Biasa begitu. Nomor 2 keluarga. Tapi maaf, ada banyak orang salah juga. Saya menyukai definisi ini. Apa sih yang disebut dengan prioritas? Prioritas itu adalah sesuatu atau seseorang yang dianggap paling penting. Karena paling penting, maka dia diutamakan dan didahulukan. Sesuatu atau seseorang. Jadi tidak selalu urutan. Sekali lagi ya, apa itu prioritas? Adalah sesuatu atau seseorang yang dianggap paling penting. Karena paling penting, dia didahulukan dan diutamakan. Diperlakukan khusus. Contoh, saudara ya, contoh. Tadi kan kita sepakat urutannya begini, Tuhan, keluarga, kan gitu saudara ya. Tapi tidak selalu urutannya begini nanti. Tidak selalu. Kalau membuat keputusan, ada teori namanya Johari Windows, pakai Eisenhower Matrix namanya. Jadi teorinya gini, penting, tidak penting, mendesak, tidak mendesak. Jadi kalau mau lihat prioritas, harus yang penting dan mendesak. Bisa membayangkan, Bapak Saudara ya? Kalau tidak bisa tetap manggut-manggut aja Bapak Ibu ya. Jadi ada kotak begitu Saudara ya, yang di sini penting, tidak penting. Di sini mendesak, tidak mendesak. Yang disebut prioritas adalah kalau itu penting dan mendesak. Kalau itu penting dan tidak mendesak, diapain? Di mana? Gimana? Ya, apa tadi jawabannya? Tapi penting tidak mendesak, maka harus diatur dengan baik, ya kan? Mungkin penting ini tapi nggak mendesak, oke dikelola. Ngerti maksudnya ya? Misalnya ini, saudara kan liburan lebaran penting nggak? Oh nggak penting, oh puji Tuhan ya, tergantung saudara ya. Kerjaan saudara penting nggak? Penting. Liburan lebaran, loh penting dua-duanya saudara ya. Oh berarti ya, tapi mendesak nggak? Oh enggak. Tapi Indonesia ada liburan lebaran.
Karena, waduh gimana ya supaya pas lebaran tetap dagangan bagus, pencapaiannya oke, duit, nah itu kan kita atur tuh. Ngerti ya? Kerjaan kita atur supaya pas lebaran kosong itu nggak kerja pun tetap ada penghasilan. Cukup, nah itu namanya penting tidak mendesak. Sekarang kalau mendesak tidak penting. Mari melihat bintang di langit, ku petik, ku berikan padamu, dan ku lihat pelangi di matamu. Maka kalau mendesak tidak penting, ya kadang-kadang kita nggak perlu lakukan. Mendesak sih tapi, mendesak tidak penting tergantung situasinya, tergantung situasinya. Contoh begini, penting nggak, penting tidak Anda menjadi pekerja teladan? Penting dong, betul ya. Tapi rupanya, atau gini, kalau pekerja teladan berarti pulangnya tidak boleh tenggo. Ya, setelah tank tunggu dulu lah, baru go, gitu kan. Bukan begitu mau jam 5, 4:45 udah beres-beres, make up dibenerin, begitu ya, bangku dirapiin, tank, pulang. Nggak begitu, saudara ya, nggak begitu. Saya menjadi teladan. Tapi ternyata jam 3 sore, anakmu kecelakaan. Mendesak nggak untuk segera keluar dari kantor, untuk jenguk anakmu? Mendesak, betul ya. Tapi kan sesekali, tidak terus-terusan apa-apa mendesak, betul? Sekarang kalau tidak penting, tidak mendesak, maka nggak perlu diapa-apain, betul nggak ya? Nggak usah dilakukan. Cuman yang ini sering kita lakukan. Nggak penting, nggak mendesak. Ngapain? Lihat status orang. Nggak penting, nggak mendesak, lihat reels orang lain. Itu bisa 1 jam liatin reels. Loh, betul nggak? Penting mana baca Alkitab sama lihat reels? Tapi baca Alkitab 1 pasal nggak bisa. Nonton reels 3 jam itu terus jalan. Loh, istri saya itu ya suka film Korea. Saya suka numpang lihat nonton dia. Jadi dia nonton, saya temenin, maksud saya. Ya, sesekali nonton Pak, sekali nonton. Tapi ada kalanya ya gak usah nonton. Karena ada saatnya Anda harus menyembah Tuhan. Mana yang penting mendesak, lakukan dengan sungguh-sungguh. Artinya begini, sesuatu, apa itu sesuatu? Ibadah penting gak? Mendesak dilakukan gak? Maka kalau ibadah, jam ibadah, jangan main handphone. Gak nyindir nih, tapi ngomong terus terang. Jangan di tengah ibadah masih buka handphone. You gak ngerti mana penting mana enggak berarti. Terus minta berkat sama Tuhan, minta mujizat. You kebangetan. Lah iya dong. Ya mesti tahu ini dong. Kalau ibadahmu penting, maka tiap hari bangun hubungan intim dengan Tuhan. Jangan cuma minta berkat, pertolongan, tuntunan Tuhan, yang penting lupa. Tapi sibuk 3 jam liatin reels. FOMO kalau anak sekarang. Fear of missing out. Lagi ada acara apa sih? Viral apa? Kita mesti tahu, pastor, supaya kalau gibah itu jelas. Gimana berkat Tuhan mau turun? Yuk gak ngatur waktu dengan baik. Sesuatu, ibadah itu penting. Seseorang, keluargamu penting enggak? Yang kenceng, keluargamu penting enggak? Setelah kerja yuk ngapain? Pulang apa hangout ke mall, I want mall. Pulang jam 11, ketemu suami istri, hai honey, aku capek. Tidur, gak ada ngomong-ngomongan, cerai nanti. Terus marah sama Tuhan. Tuhan gak baik, bukan Tuhan gak berkati, you gak bisa kelola berkat. Anda kerja, anak masih kecil. Begitu pulang anak mengajak pengen main mama papanya. Adek tahu kan, papi mami capek. Gak bisa main sama adek. Adeknya dewasa, ngerti. Setelah ngomong begitu, ngapain papa mamanya? Nonton TV. Main handphone. Masih 1 jam setengah bisa main handphone. Kenapa setengah jam gak main sama anakmu? Penting gak keluarga? Lah mestinya tahu ngajak main dong. Masih hidup semuanya. Loh kalau kesendiri gak apa-apa, sekalian aja. Supaya berkat Tuhan turun pas ke rumahmu.
Kita yang anak-anak muda, penting nggak punya orang tua? Penting ya. Telepon berapa kali sama orang tuamu kalau kamu orang luar kota? Kadang-kadang kita mulai lupa orang tua kita. Orang kita yang sibuk terus cari, papi sibuk, papi ngerti lah, aku tuh sibuk. Aku tuh bukan anak kemarin sore. Tapi orang tua pengen tahu kabarmu. Yang sibuk sama teman-teman, adik. Yuk gak anggap penting orang tua berarti. Terus kalau mereka meninggal, Tuhan kau jahat, ambil orang tua saya. Enggak, Tuhan sayang orang tuamu karena kamu enggak sayang. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, kita salah bikin prioritas. Dunia semakin jahat, waktu semakin habis. Kita makin egois, kasih hilang, kasih menjadi dingin. Hari ini mesti tahu prioritasnya. Kalau waktunya kerja, yuk kerja buru-buru. Jangan kerja di kerjamu penyembahan. Nanti dipikir dukun. Lah iya dong. Waktu lagi orang kerja, shika paralarapata, shika babapatakai. Langsung ada telur, ayam hitam, telurnya putih, semua sajiin saudara ya. Rujak pengantin, semua ada di situ, karena takut orang disembur sama saudara. Waktunya penyembahan, jangan kerja. Nyembah sungguh-sungguh. Supaya berkat turun tepat. Kita mengerti, kelola dengan baik. Amin. Loh saya itu bangga loh kebaktian di sini. Pemusik Anda ini dulu gitu maksud saya ya. Sekarang ini mereka jauh lebih matang kalau bermusik. Jarang menemukan gereja yang tim musiknya itu mau mengeksplor aransemennya. Ikuti pattern aja, kalau di YouTube kayak gitu aja, di gereja mah gitu tidak. WL saudara itu kalau teriak dunia goncang. Oh ya, aman ya. WL sini itu WL yang semangat semuanya. Perlengkapan semakin oke. Waktu penyembahan kita mulai sibuk dengan dunia. Waktu khotbah nggak dengerin sungguh-sungguh. Bukan karena saya yang khotbah, bukan. Siapapun yang khotbah lah. Bahkan di komsel, di kul, waktunya nyembah, waktu denger firman. Jangan ini kan teman-teman kita doang, gak apa-apa. Enggak loh, ada Tuhan di sana di penyembahan. Waktunya kerja, yuk kerja. Waktunya makan sama keluarga, tutup handphonemu. Maka berkat dicurahkan dengan tepat. Karena kenapa kita bisa kelola hidup kita dengan baik. Terakhir Bapak Ibu, ini karena waktu sudah. Ini ada 6.500 slide saya buat saudara. Next, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, saya berharap hari-hari ini kita perlu belajar mengubah paradigma kita saudara ya. Seringkali berkat bukannya tidak turun, bukannya Tuhan tidak peduli, tapi cara melihat berkat kita salah. Cara melihat dunia kita mulai salah. Ukurannya ukuran kita, bukan ukuran Tuhan. Karena itulah Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 mengatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan ngikutin tradisi yang lama, cara berpikir yang lama. Yang kita perlu diubahkan. Saya sadar saudara, kenapa dulu uang saya tidak pernah bertumbuh, maafkan kalau saya ngomong keuangan. Karena saya tidak bisa kelola dengan baik. Saya kayak orang OKB gitu ya. Punya uang beli, gak ngerti namanya investasi. Tidak mengerti namanya menabur. Tidak mengerti namanya kemurahan hati. Tidak ngerti. Kemurahan hati pun juga mesti jelas. Belajar saudara. Sekarang saya mengembalakan, dan dalam pengembalaan ada kasih karunia Tuhan yang turun. Ada pertolongan Tuhan sebenarnya. Tante suka cerita pengembalaan. Puji Tuhan 2 tahun ini mengembalakan. Dari 55 orang, tapi karena gedungnya pindah, puji Tuhan minggu depan tinggal 12. Haleluya. Dari 2 tahun ini naik sekitar 250 orang. Ya belum banyak sebenarnya, masih sedikit lah, tapi kita belajar terus. Tapi pernah kejadian Bapak Ibu. Kami nggak bisa bayar gaji karyawan di tanggal yang seharusnya. Tanggal 25 itu tanggal gaji karyawan. Tiba-tiba bendahara telepon kasih tahu, pastor kita cuma 4 juta nih, nggak bisa bayar karyawan. Tuhan selama ini engkau tidak pernah loh Tuhan untuk tidak menepati janji dan pertolongan Tuhan. Saya coba tanya, kamu sudah selesaikan ini belum? Sudah. Ini sudah belum? BPD sudah belum? Yang harusnya kewajiban sudah belum? Sudah pastor. Tinggal ini yang belum. Ya sudah, kita berdoa. Saya bilang sama tim
saya minta maaf sama kalian karena tidak bisa sepertinya membayar gaji tepat pada waktunya. Saya tidak mau pakai otak saya. Kalau otak saya mengatakan, aduh nggak mungkin ya, aduh susah. Kan begitu saudara ya. Pikiran kita itu paradigma kita kan. Begitu ada masalah, nggak tahu jalan keluar, susah. Ayo belajar ikuti pikiran Tuhan. Dan saya belajar, saya bilang sama tim saya, doa ya. Kalau enggak, saya minta izin 1 mingguin aja. Sampai hari Minggu depan. Ini Senin, hari Minggu, saya pastikan gaji kalian keluar. Dan Anda tahu, waktu Anda tidak pakai pikiran manusia, ikuti pikiran Tuhan. Itu jam 10 saya terus chat ke grup, saya minta maaf. Tapi saya tahu, Tuhan tidak pernah membuat kami ini dilukai. Kami percaya Tuhan itu tidak pernah lupa. Kalau kami sudah sungguh-sungguh setia sama Tuhan, tidak mungkinlah Tuhan itu melupakan untuk memberkati. Karena saya tahu tim saya juga berdoa Tuhan supaya tepat tanggalnya anak bisa diajak makan. Mungkin beli baju baru, mungkin sedang mau ngajak jalan-jalan. Tuhan bantu kami. Yang saya kaget jam 3 saudara ya. Tiba-tiba ada uang masuk ke rekening gereja 50 juta, 12 juta, 8 juta, 17, 30 juta, hampir 80 juta. Itu masuk dan saya bilang langsung bayar. Tidak, mungkin jamnya doang ya, jam 10, tapi pada hari yang sama kami tidak terlambat. Di situ saya belajar, kalau kamu pakai otakmu melihat masalah, tidak akan pernah selesai, makin habis. Tapi kalau ngikut Tuhan, dengan cara pikiran Tuhan berbeda. Imanmu tidak akan goyah. Amin. Sepanjang kau setia, tahu prioritas, tahu mengerti kehendak Tuhan, tahu saat ini menyembah, kau menyembah, maka percayalah. Pikiran kita jauh dari pikiran Tuhan. Paradigma kita diubahkan, maka pemulihan berkat terjadi. Amin. Biar Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang kita akan berdiri bersama-sama. Haleluya.